Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Masih sama seperti kemarin semangatnya ya. Meskipun yel-yel SDIT, tapi semangatnya semangat SMA. SMA apa nih? SMA IT ya. Apa itu? Darul Ilmi. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelas silakan untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah. Kita bersyukur ketemu lagi pada hari ini dalam kondisi sehat ya. Kita cek daftar hadir dulu. Sepertinya satu yang nggak hadir ya. Reva, sakit apa Reva? Ada keperluan, ada izin ya. Baik, ya, semoga urusannya lancar deh. Gitu ya. Nando kenapa? Udah makan siang belum? Oh puasa. Oh iya puasa ya. Mohon maaf, saya tidak puasa hari ini. Jam berapa? Jam 10. Berarti waktu London itu sahurnya. Iya. Kalau guru kita waktu itu yang di Mesir kan, di sana jam 6 pagi, kita di sini ketemu jam 11 atau jam 10 waktu itu ya. Kalau di sini jam 10, berarti di sana udah jam berapa? Gitu. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi ya setelah kemarin kita bertemu membahas materi apa? Pekan lalu? Fungi. Divisi apa? Ascomycota, gitu. Ascomycotina, Ascomycetes ya. Gitu, sama aja. Itu salah satu divisi yang ada pada kingdom fungi ya. Kemarin kita juga udah pelajari kenapa fungi atau jamur itu tidak termasuk dari kerajaan tumbuhan. Angkat tangannya. Kenapa alasannya waktu itu? Iya. Sebut namanya siapa? Afina. Karena tidak dapat berfotosintesis. Kenapa jamur bukan termasuk kerajaan tumbuhan? Karena jamur tidak bisa berfotosintesis. Ada jawaban yang lain? Ya, Chandrika. Karena tidak memiliki akar, batang, dan Karena jamur tidak punya akar, batang, dan daun. Ada yang lain? Cukup. Coba kembali ke jawaban Afina tadi. Jamur tidak bisa berfotosintesis. Kenapa tidak bisa berfotosintesis? Karena tidak punya klorofil atau zat hijau daun. Kenapa tidak punya zat hijau daun? Ya daun aja nggak punya. Gitu ya. Nggak punya daun gitu kan. Kemarin kan udah kita lihat ada yang mirip batang, ada yang mirip akar ya. Ternyata bukan akar itu gitu kan. Ada hifa seperti itu kemarin ya. Bukan batang, akar ataupun daun gitu. Makanya jamur berdiri sebagai kerajaan sendiri gitu. Teman-teman kalau mau mendirikan kerajaan sendiri juga boleh ya. Yang penting ada ciri-cirinya gitu ya. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan di divisi selanjutnya ya. Coba perhatikan video berikut ini sebelum kita lanjut. Oncom ya. Selain oncom kemarin apa lagi yang peran-peranan? Yang benar. Roti apa? Roti yang berjamur. Coba kita perhatikan. Nah, mana jamurnya? Nah, ini sampel rotinya diambil ya, diletakkan di preparat, kemudian diamati. Kelihatan ya, lebih gelap ya.
Itu ya. Nah, jadi teman-teman, nanti kita akan mempelajari satu divisi baru, tapi lingkupnya masih sama tujuannya. Kemarin dari Askomikota kita belajar 3 hal. Apa aja yang pertama? Ciri. Kemudian yang kedua, reproduksinya. Kemudian yang ketiga, peran menguntungkan dan merugikan. Bagi siapa? Bagi hidup ya. Dan terakhir kesimpulannya seperti apa yang kita pelajari dari divisi Askomikota kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar pada divisi Zygomikota. Gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, akan saya bagikan LKPD-nya. Seperti sebelumnya, kita belajar secara berkelompok ya. Karena ada satu yang nggak hadir, jadi tadi kita ada satu ya bursa pemain seperti sepak bola. Tapi jumlahnya pas ya, 4 per kelompok seperti itu. Ya. Nah, nanti maksimalkan yang ini ya. Oke ya, perhatikan. Setiap orang memegang LKPD masing-masing ya. Nanti silakan dibuka. Ini LKPD yang baru ini ya. Silakan dibuka ya. Di situ ada petunjuk pengisiannya, kemudian ada materinya dan sebagainya. Kemudian nanti kita bisa tambahkan lagi dengan sumber-sumber yang lain, bisa dari buku. Dan di dalam LKPD kita ini ada kode QR yang bisa kalian scan. Ya. Ya. Silakan dibuka di ini. Ya. Mana? Nah, ini ya. Ini ada kode QR yang bisa kalian scan. Nah, sebelum kita mulai, coba dites terlebih dahulu ya. Nih yang ini. Bisa terhubung ya? Nah, oke. Itu nanti jadi salah satu sumber rujukan teman-teman untuk mengerjakan LKPD-nya per kelompok. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian mengerjakan masing-masing ya. Kelompok 1 sudah ada tandanya, kemudian kelompok 2 ya. Kelompok 2, halo? Halo. Ya, ini ya kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini kelompok. Yang ini ya. Ya. Dan terakhir kelompok 4, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Cukup ya? Waktu pengerjaan kita 20 menit. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja tanya kepada saya. Dipersilakan. Iya. Gimana? Ini nanti dipilih yang menguntungkan dari sini, yang merugikan dari sini gitu. Iya, betul. Bisa di-scan semuanya? Bisa, Pak. Ya. Apa nih? Ciri ya? Sorry, saya pegang kacamatanya. Keduanya boleh? Boleh. Yang mukor ini Laurenya jadi basi video. Oh, apa ini? Gitu. Oke, teman-teman, silakan disiapkan untuk presentasinya. Kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapan ya. Nanti silakan disiapkan pertanyaannya. Ya, kelompok 1 tadi membahas tentang ciri-ciri ya. Nanti ketika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kelompok 2 reproduksi, 4 peranan, dan yang keempat manfaat dan kesimpulannya. Oke.
Sudah ya? Baik, sudah, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan menyajikan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain mohon memperhatikan supaya sama-sama memahami apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ aja. Nah. Tadi rhizoid yang ada yang bentuknya mirip, bentuk dan fungsinya mirip seperti akar tapi bukan akar, gitu ya. Untuk melekat pada substrat. Apa itu substrat? Nah, tadi contohnya di video tadi ada roti. Ya, jamur tumbuh pada roti. Artinya substrat tempat tumbuhnya jamur adalah roti sebagai sumber energinya, gitu ya. Ada yang kurang jelas? Jelas semuanya ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus kelompok 1. Oke ya. Nah, kita sudah sampai di sesi kesimpulan tadi ya. Ada ciri, kemudian fungsinya apa saja dari bagian-bagiannya, substrat seperti apa yang cocok untuk zigomikota tumbuh dan hidup seperti itu. Contohnya tadi roti, kalau kalian ingin bereksperimen bisa di rumah, beli aja roti tawar 1 bungkus sebagian tuh satu-satu tuh ya, sari roti. Sariawan tadi disebutin tuh, sariawan ternyata bukan dari bukan dari jamur raskomikota ya, tapi dari zigomikota. Nanti mungkin kita perlu cari tahu lagi gimana untuk pencegahannya ya. Kemudian kelompok 3 tadi saya ada dengar pneumonia. Sudah ketemu? Coba mungkin diberikan klarifikasi. Itu adalah merupakan infeksi oportunistik yang dapat terjadi pada pasien imunokompromisasi. Pneumonia karini itu bukan penyebab HIV, tapi pneumonia karini ini bisa menjangkiti penderita HIV dengan oportunistiknya itu ya. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk menutup pelajaran hari ini, kita akan akhiri dengan post test. Silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali di per kelompok. Jangan lupa ditulis namanya ya. Oke, post testnya dikerjakan di buku masing-masing, ya, di buku biologinya masing-masing. Kemudian, kasih. Waktunya cukup hanya 5 menit saja karena soalnya nggak banyak. Jadi ketika waktu selesai, pengerjaan selesai. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan dikeluarkan bukunya. Dan kerjakan masing-masing ya. Oke, jangan saling sontek. Oke, baik. Silakan masing-masing perwakilan kelompok mengumpulkan kerjaan teman-temannya. Dikumpul di depan sini. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Cukup. Kita lewat sholat asar nih ya. Kita sholat asar terlebih dahulu, nanti sebelum pulang kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita jumpa lagi pekan depan, semoga dalam kondisi sehat semuanya ya.
Oke, ingat, jangan coba-coba membuktikan kalau roti yang sudah berjamur itu sehat ya. Nggak usah dibuktikan ya. Tapi kalau kalian penasaran juga nggak apa-apa. Gitu, silakan nanti dimakan. Nanti teman-teman iuran untuk biayain opnam di rumah sakitnya. Oke, mari kita tutup. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.